Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah pengembangan materi, media, dan sumber belajar IPS di SD. Yang beranggotakan saya sendiri Eva Fadilah, lalu Cornelia Cempaka Dewi, dan Putri Pertiwi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran keterampilan sosial. Keterampilan dasar pendidik dalam pembelajaran IPS. Beberapa keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh pendidik atau guru antara lain keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pelajaran dapat dilakukan secara efektif dan berhasil perlu memperhatikan beberapa komponen, yaitu yang pertama, menarik perhatian peserta didik, yang kedua, membangkitkan motivasi, yang ketiga, mengemukakan ide yang bertentangan, lalu yang keempat, memperhatikan minat belajar peserta didik, menyajikan materi yang sesuai dengan minat peserta didik. Lalu selanjutnya, pengembangan keterampilan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Keterampilan membaca dapat membawa murid ke dunia yang lebih luas. Oleh sebab itu, siswa harus menguasai keterampilan membaca, dan kita harus memberikan motivasi agar kegemaran membaca dan cinta akan buku makin bertambah. Keterampilan ini akan memberikan kepuasan dan kegembiraan baginya dalam menjalani hidup. Yang pertama, peranan membaca dalam IPS. Membaca sebagai fase pendahuluan atau fase orientasi sebelum sebuah topik dibicarakan, murid diberi bacaan agar mereka memperoleh gambaran umum mengenai masalah tersebut. Membaca sebagai jalan untuk mengumpulkan data dan membaca untuk membandingkan sumber-sumber. Lalu yang selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman isi bacaan IPS. Yang pertama, memperluas pengalaman dan pengertian siswa dengan mengadakan karya wisata, memperlihatkan model atau barang-barang yang sebenarnya, menggunakan alat-alat audiovisual, dan mengadakan diskusi untuk memperkaya pembendaharaan bahasa. Yaitu selanjutnya menyediakan buku-buku IPS yang beraneka ragam dan memberikan motivasi untuk membaca sebanyak mungkin. Yang ketiga yaitu membiasakan siswa membaca dengan tujuan tertentu, misalnya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang keempat yaitu memberikan petunjuk-petunjuk tentang cara membaca, misalnya lebih dahulu memperhatikan judul, nama bagian-bagian bab, dan gambar-gambar yang lain. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan yang luas untuk mendiskusikan konsep-konsep yang ditemukan dalam pelajaran. Yang terakhir yaitu memberi kesempatan untuk menggunakan konsep-konsep yang baru yang diperoleh dalam berbagai situasi seperti dalam bentuk dramatisasi, konstruksi, dan karangan. Selanjutnya yaitu keterampilan menggunakan globe dan peta. Yang pertama yaitu pentingnya mempelajari globe dan peta. Yang pertama, membantu anak-anak mengamati dengan lebih seksama. Yang kedua, membantu anak dalam mempelajari berbagai antarhubungan yang mungkin sukar yang diperoleh melalui cara-cara lain. Yang ketiga yaitu membantu anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan pengertian terhadap lingkungan rumah tangga, masyarakat, dan bagian dunia luar. Selanjutnya, membantu anak dalam memahami program televisi dan artikel-artikel yang dimuat di koran dan mengulas kejadian-kejadian aktual. Membantu anak dalam mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan selama hidupnya. Selanjutnya, mengarahkan lebih lanjut bakat anak, dan yang terakhir meningkatkan gairah anak dalam membuat dan mempelajari peta. Yang kedua yaitu langkah-langkah sederhana dalam menjelaskan globe dan peta. Yang pertama, anak diusahakan menemukan pengertian yang terkandung dalam globe dan peta melalui berbagai pengalaman nyata daripada hanya melalui penjelasan saja. Yang kedua yaitu dalam memperkenalkan globe dan peta mungkin bisa dimulai dengan model-model lain, seperti memperlihatkan boneka-boneka untuk menjelaskan manusia sesungguhnya. Miniatur pesawat terbang akan dipakai untuk menggambarkan pesawat terbang yang sebenarnya. Yang terakhir adalah globe, ialah model dunia dalam ukuran yang sangat kecil. Yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam pengenalan globe dan peta.
Yang pertama dapat dikenalkan di masa prasekolah sewaktu mereka berada dalam suatu ruangan atau sewaktu mereka berbicara tentang manusia dan tempat bagian dari persiapan program. Lalu selanjutnya anak didik dapat mempelajari prinsip-prinsip dalam membuat dan menggunakan peta seperti halnya mereka bermain dengan balok dan benda-benda lain atau belajar tentang ruang tertentu. Yang keempat, yaitu langkah-langkah dalam menumbuhkan minat anak terhadap global dan peta. Yang pertama, untuk menumbuhkan minat anak dalam hal penggunaan global dan peta bisa ditempuh dengan cara sebagai berikut, yaitu usahakan anak didik menggunakan peta sesuatu tempat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti rumah, tetangga, sekolah, dan tempat-tempat yang dikunjunginya. Kedua, berikan kesempatan kepada anak untuk bermain peran terhadap satu situasi yang berhubungan dengan peta, seperti tugas pengantar koran dan surat. Yang ketiga, anak-anak menggunakan berbagai bentuk peta, kemudian membandingkannya. Keempat, anak-anak dapat menggunting peta dari koran atau majalah. Yang kelima, bila di kelas menggunakan seorang teman, maka peta bisa dipergunakan untuk melihat tempat asal teman tersebut atau barangkali melihat tempat-tempat lain yang pernah dikunjungi tamu tersebut untuk dibicarakan bersama-sama. Yang keenam, ada OHP, Overhead Project, dapat dipergunakan untuk menyajikan peta agar anak didik di seluruh kelas dapat melihat dan mempelajarinya. Yang ketujuh, anak-anak dapat bertanya jawab dengan penjaga toko sekitar tempat tinggal tentang tempat-tempat di mana barang yang ada dihasilkan. Ketujuh, membuat peta berdasarkan data sejarah yang telah dibaca. Yang kedelapan, bagi anak-anak yang telah mempunyai pengalaman tersebut dapat menggunakan seorang pembuat atau pengabar peta untuk dijadikan manusia sumber. Kemudian yang kelima, keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Yang pertama, mampu mengidentifikasi tanah dan air di dalam global dan peta. Kedua, petunjuk arah pada mulanya hanya diperkenankan pada arah yang sudah dikenal, kemudian dikembangkan dengan petunjuk arah yang lebih khusus seperti Tenggara Barat dan sebagainya. Ketiga, mengidentifikasi berbagai bentuk kesatuan air seperti laut dan danau. Yang keempat, menentukan lokasi kota-kota, dimulai dari kota tempat tinggal anak didik atau kota-kota besar terdekat. Yang kelima, mengenal tempat-tempat penting atau bersejarah. Yang keenam, menentukan perbedaan yang digunakan dalam skala. Yang ketujuh, mengetahui sumber-sumber alam seperti batu bara, besi, kapas, dan lainnya. Yang ketujuh, mengenal iklim. Yang kedelapan, transportasi sungai, terusan, rel kereta api, jalur penerbangan, dan sebagainya. Yang ke-8, perwujudan politik seperti negara, regional, ibu kota, dan sebagainya. Yang ke-9, membandingkan peta dari berbagai ukuran terhadap daerah yang sama. Ke-10, mulai menggunakan sistem GIF untuk menentukan suatu tempat. Yang ke-11, menentukan tinggi rendah. Yang ke-12, mengenal faktor-faktor yang ada hubungannya dengan manusia seperti intensitas, migrasi, dan sebagainya. Yang ke-13, faktor-faktor budaya seperti daerah kebudayaan, tempat-tempat berkembangnya kepercayaan tertentu, kelompok-kelompok etnis, dan sebagainya. Yang ke-6, ada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam memperkenalkan global dan peta. Yang pertama, berusaha mengenalkan dengan cepat dan tergesa-gesa. Yang kedua, membatasi peta yang digunakan dengan menggunakan macam bentuk peta. Yang ketiga, menempatkan peta di dinding kelas. Yang keempat, mengubah peta secara tidak teratur. Yang kelima, mengandung beberapa gagasan tentang berbagai bagian dalam masyarakat atau kota, seperti perdagangan, pemukiman, dan tempat-tempat industri lainnya. Yang keenam, menyertakan petunjuk-petunjuk umum. Ketujuh, menggunakan simbol-simbol dan legenda yang umum digunakan. Kedelapan, menggambarkan tempat tinggal kita. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.